Kira-kira itu riset pertama adalah apa? Kebetulan memang semangat awalnya adalah urusan petani Bapak. Makanya mamanya keluar ini baru bapaknya. Nah itu barangkali yang menjawab, karena ada beberapa tanya saya dan protes juga, kenapa nggak bapak mama gitu? Kita di lembaga apa ilmiah gitu kan? Gitu. Sebentar ini ceritanya gitu. Jadi mudah-mudahan hari ini saya bisa menjelaskan hal itu. Lalu juga secara singkat mungkin saya bisa menjelaskan kenapa hari Minggu. Ya, hari Minggu memang ini usulan juga Pak. Jadi kalau mungkin hari Senin atau Sabtu Bapak orang ada di kebun gitu ya. Nah, memang kita harapkan hari Minggu kita bisa kumpul di sini untuk diskusi. Nah, sehingga kebetulan waktu itu datang usulan dari Pak Aris Sinolong, Bapak kalau bisa hari Minggu lebih baik. Nah, saya pikir baik juga, karena saya kira kita semua ya di lembaga ini memang punya kebiasaan hari Minggu itu hari keluarga, dan bagi saya pertemuan hari ini adalah pertemuan keluarga Pak. Jadi saya kira baik lah. Jadi kalau kita bicara kakak adik di sini dengan semangat mama bapak, mudah-mudahan ya, itu bisa kita bawa ke depan dengan baik. Nah, lalu tadi dia udah kasih bocoran, kok pas bulan Oktober tanggal 1 dan apa istilahnya Ina Maria, bulan Maria, makanya saya ada Ibu Maria juga hadir di sini. Ini semua tiba-tiba tepat gitu, kalau bahasa Jawanya tepat gitu ya, udah pas memang gitu kan. Jadi baik ya, itu sedikit pengantar. Jadi apa yang disampaikan Pak Camat ini penting Bapak. Jadi memang yang mau saya jelaskan kenapa kok malah padi, kenapa nggak tanaman lain. Banyak sekali tanaman energi baru terbarukan yang sudah dilakukan cukup banyak ya, dari teman-teman berdiri. Tapi kenapa malah padi gitu? Ya, jadi nanti akan saya coba sedikit jelaskan, dan mungkin nanti Ibu Maria dan Ibu Desi bisa menambahkan. Tapi hari ini seluruh dunia Pak itu sedang membahas masalah iklim dan cuaca. Ya, hari ini panas sekali, tanaman banyak yang gagal, sebagainya. Jadi semua udah sadar. Ini kita mesti memperbaiki kita punya bumi. Nah, kalau kami, saya kok percaya cara memperbaiki bumi itu ya nanam gitu. Hanya menanam Pak. Bukan itu menurut saya ya. Mungkin aja ada pendapat yang berbeda, tetapi saya sebagai kebetulan memang meskipun kami lahir di Jawa, saya melihat bahwa kita punya saudara di sini ya, leluhur semua memang hidup bertahun-tahun menanam Pak. Gitu. Gara-gara menanam itu bisa kirim dia punya anak-anak kemana-mana. Jadi semangat itu yang mau saya kembalikan, kita harus menanam. Nah kebetulan tanamannya kebetulan juga EBT ya, energi baru terbarukan. Jadi kalau kita menanam hari ini, mungkin kita belum merasakan dalam 1, 2 bulan, 3 bulan Pak. Nanti kita merasakannya 3, 4 tahun, karena dia baru berbuah itu antara 4, 5 tahun. Tetapi mudah-mudahan Pak, pertemuan kita hari ini juga memberi satu momentum bahwa kita mulai memikirkan kita punya anak cucu ke depan. Ya, ada satu kegiatan kecil yang kita titipkan, mungkin yang menikmati bukan kita, ya, tapi ada yang sudah kita coba mulai dari kecil ini. Nah itu mengenai malapan ini. Jadi seluruh dunia sedang membicarakan masalah iklim, seluruh dunia sedang membicarakan energi baru terbarukan, dan saya punya mimpi Lembaga bisa menjadi salah satu tokoh lewat malapan ini. Ya, mungkin kalau secara ilmiah saya nggak akan jelaskan kenapa malapan, tetapi sudah cukup banyak masukan yang kita lihat. Dan kebetulan saya punya partner sekarang yang mendorong saya juga mengerjakan hal ini, juga fokusnya di malapan.
dan dia sudah melakukan kegiatan di Paraguay. Itu barangkali mengenai kok Malapari gitu ya. Kemudian terkait dengan orang ini sebetulnya apa namanya? Sebentar sebelum saya lanjut orang, Malapari ini praktis ditemukan di seluruh pantai Lembata Bapak. Mulai dari timur, ya, di utara itu mulai dari Lewori, SGB Buku, kemudian di timur ada di Desa Mahal, kebetulan Ibu Desti pernah ke sana tahun lalu, di Pantai Dean, kemarin Ibu Maria juga ke sana, dia di Rolang, Bobola, terus sampai di Pulau Mudik. Satu pulau lah Malapari itu. Nah, tanaman lainnya EBT ditemukan tapi nggak banyak. Ya, contoh kayak nyambur, kita ketemu tapi nggak banyak. Artinya potensi yang sekarang sudah ada di Lembata itu Malapari, Pak. Nah, kenapa Malapari itu yang saya dorong dalam lama tadi? Riset atau berbagai studi sudah bilang bahwa tanaman ini bisa ditanam sampai gunung, Pak. Tidak hanya di sisi pantai, dia bisa ditanam sampai di puncak puncak Kabulekan gitu, 1200 itu dia bisa tumbuh. Teorinya bilang seperti itu, tapi di Lembata boleh dibilang belum ada. Meskipun saya lihat di Puor ada satu, yaitu ketinggian 750 besar, udah 25 tahun. Artinya bisa, Pak, berbuah. Nah, kemudian saya lihat juga ada sekitar 4-5 pohon di sekitar rumah sakit Bukit. Itu bahkan ditanam di lahan yang berbatuan. Umur 1 tahun dia sudah cukup tinggi, ya, besar. Itu ketinggian sekitar 300. Kebetulan di depan kantor desa Inolong saya minta timnya Pak Ignas coba tanam di situ, dan sekarang mungkin umur 1 tahun ya Bapak, sudah hampir 2 meter. Jadi dia bisa tumbuh tidak hanya di pesisir. Nah, teori bilang bisa sampai di atas gunung. Kita mau coba itu, Pak. Itu yang saya mau ajak pertemuan hari ini, Pak Camat dan Bapak sekalian, bahwa buat saya mestinya Lembata ini bisa menjadi pusat riset Malapari. Kita mau riset dulu nih. Kita mau buktikan bersama. Supaya apa? Kita punya dapat bibit unggul Lembata, Pak. Itu semangat saya. Kenapa nanam gitu? Kalau jadi maksud saya hari ini adalah kalau Bapak dorong punya lahan, mungkin orang bisa ditanam, saya titip tolong tanam Malapari. Nggak usah banyak-banyak, Pak. 2-3 pohon cukup. Karena apa? Kita mau lihat. Oh, di ketinggian sekian bagus, ketinggian sekian bagus, buahnya banyak. Tapi kalau Bapak tanam, tolong kami dikasih tahu, Pak, supaya itu bisa menjadi catatan kita bersama. Itu, Pak, kira-kira semangatnya. Kenapa kok tanam gitu? Nah, kalau urusan yang nanam besar-besaran nanti saya coba bicara dengan Pak Linus, ya, kemudian mungkin saya juga perlu bicara dengan Pak Bupati. Ada nggak kita mau lahan nanam Malapari ini? Nah, begitu. Itu hal lain. Tapi yang saya harapkan dari Bapak semua ini adalah sama-sama, Pak, kita mau belajar barang ini. Belum pernah ada, Pak, di provinsi lain melakukan hal yang mau kita lakukan. Belum pernah ada. Mimpi saya Lembata mestinya bukan hanya pusat riset Malapari, nantinya Lembata punya bibit unggul Malapari. Itu mimpi, Pak. Mudah-mudahan bisa. Hari ini bibit Malapari yang saya kalau ingat kegiatan Bapak mau ajak pulang, Pak. Pulang ikut Papa dulu, saya menolong. Kita selalu kooperasi Pak. Sibuk ini, sibuk itu, ngeles lah gitu ya. Artinya saya pikir, kok Papa kayak anak ngurusin kampung gitu, kira-kira ya. Begitu kami tahun lalu datang, ya terlepas dari ada urusan patung ya, itu hal lain, tapi kami merasa memang kita harus melakukan sesuatu untuk Lembata. Apapun bentuknya, sekecil apapun, kita harus lakukan sesuatu. Dan
tersinggung. Kita lagi cari Pak, apa yang kita bisa lakukan untuk membata. Ya, bulan lalu kebetulan saya punya partner ya Pak Bibin datang ke Lembata, lihat-lihat, oh ikan ini potensi bagus, rumput laut bagus, ya kemudian binte banyak Pak yang lihat. Yang telepon kita ini kebetulan adalah ada satu pabrik wah dari Bekasi Lombok. Itu yang kita mencoba lihat, dan waktu kami tanya ternyata Lembata cukup banyak orangnya. Itu yang mumpung sekarang masa kemarau ya, masa panen terakhir, mungkin Bapak orang bisa mulai manfaatkan untuk tanam. Beberapa persyaratan tadi sudah disampaikan sama kata saya dari Bang Bobi tadi, bahwa pertama dan utama itu adalah pabrik harus meyakinkan bahwa orang ini ditanam di lahan sendiri, bukan di lahan deforestasi. Jadi jangan sampai mereka punya catatan Pak. Makanya nanti semua data lahan dan orang itu kita perlu kumpulkan dulu. Makanya ada pencatatan data itu penting, karena kami perlu komunikasi ini dengan pabrik. Intinya begini, jangan sampai kita udah bongkar, udah kirim ke Lombok ditolak. Nah, saya nggak mau begitu. Jadi ini juga proses edukasi bersama, bahwa intinya saya kira apa yang diinginkan pabrik adalah untuk kebaikan kita semua, bahwa ini memang sebaiknya kita tanam dengan baik, kira-kira begitu. Dan ini saya kira yang mungkin kita bisa lakukan. Lalu tadi sudah disampaikan minimum berat itu adalah 1 kilo, dan tanaman itu minimum umur 2 tahun Pak. Jadi kalau belum 1 tahun sebaiknya biar ditanam dulu, nanti sudah 2 tahun, misalnya bulan April Mei tahun depan itu sudah ada yang 2-3 tahun, nah boleh. Nanti boleh dikirim ke kita supaya kita bisa mulai kirim ke pabrik.